Ini buat saya adalah tanaman yang berharga, yang punya masa depan yang baik. Mestinya ini dikelola. Ini sorghum ternyata di Kebumen ada, dan ini mulai dikembangkan, diinisiasi oleh Mas Aan, dan kami juga sudah cek ke kebunnya di Desa Sawangan, itu ada yang sudah mulai tanam, Pak Kepala Desanya ya Mas Aan. Betul. Semoga nanti ke depan juga banyak yang memanfaatkan, minimal di musim kemarau seperti saat ini. Produk olahan dari batang sorghum ini juga ada ini. Oh gitu. Gula sorghum cair Dari batangnya. Iya, Jadi seperti tebu juga. Seperti tebu, ini digiling dulu, nanti niranya diambil, terus diolah jadi gula cair. Gula sorghum. Gula cair dari sorghum. Gula cair dari sorghum. Ya, nanti ciri-ciri kalau sorghum ini memang sudah tua, Ya. ini pengisiannya dari bulirnya ini memang sudah maksimal, sudah bulat, sudah kelihatan montok-montok ini. Nanti kalau sudah benar-benar sudah tua, ini batangnya dia akan berubah menjadi warna kuning. Batang atasnya mengering Ya, gitu ya. nih seperti ini. Menguning seperti ini. Ya, dia akan berubah menjadi kuning. Tandanya ini berarti sorghumnya ini sudah Siap maksimal dan sudah siap dipanen. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, kita lagi di kebun sorghum. Ini tapi kebun masih kebun uji coba ya Mas Aan. Ya. Tapi luar biasa sahabat tani, bisa dilihat nih hasilnya ini nggak kalah dengan di kebun produksi yang sebenarnya. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan Mas Aan. Selamat sore Mas Aan. Selamat sore semuanya. Sapa dulu sahabat tani, Mas Aan udah lama nggak ketemu Mas Aan tuh. Halo sahabat tani semua. Ketemu lagi sama Mas Aan. Kalau Mas Aan ngingetin Mas Aan itu kalau ngelihat kemasan seperti ini sahabat tani. Beliau ini jagonya packing produk pertanian. Nah, kali ini beliau ini ya ini dalam rangka suksesi produk beliau, Dr. Grain ya. Ya. Mas Aan, Dr. Grain itu jual biji-bijian, beras, terus serealia. Ada di combine dengan serealia lainnya, makanya beliau ini menginisiasi budidaya sorghum di Kabupaten Kebumen. Dan ini dibuktikan dengan tanaman yang ada di sekitar kita ini, produksinya lumayan bagus, kayaknya budidayanya juga mudah. Hari ini kita akan ngobrolin ini Mas Aan. Siap. Tentang sorghum ya. Ini apakah karena panjenengan butuh sorghum untuk Dr. Grainnya, produksi serealianya, atau memang apa motivasinya ke arah sorghum ini Mas Aan? Salah satunya memang itu. saya butuh Dukungan untuk suplai untuk untuk hubungannya dengan produk saya Dr. Grain ini. Memang ada dua varian, satu beras sorghum, yaitu sorghum yang seperti ini tapi yang sudah disosok. Yang kedua itu ada tepung sorghumnya. Jadi ada dua varian di Dr. Grain nanti, beras sorghum dan tepung sorghum. Selain itu sorghum ini juga adalah komoditas terlupakan yang sebenarnya potensinya sangat luar biasa. Sangat luar biasanya karena ini sangat mudah ditanam dan bisa dipanen beberapa kali. Beberapa kali panennya? Ya, betul sekali. Oh gitu? Ya. Ini udah dipanen loh Mas Aan, ini udah dipotel gini. Ini udah dipotel sahabat tani. Ini nggak dibuang langsung ya? Ya. Berarti ini sengaja tidak dibuang karena nanti dari ketiak daunnya ini akan muncul cabang lagi. Dan itu sudah bawa bunga di setiap sampai bawah. Sampai bawah muncul cabang lagi dan bawa bunga yang sama seperti ini. Nah, itu biasanya saya sisakan dua. Dua yang bunga. Lainnya saya rempel semua. Tujuannya biar nanti pengisiannya juga maksimal. Mungkin tidak akan sebesar ini, tapi ada dua. Jadi lebih berat juga. Hitungannya itu beratnya bisa sama dengan buah utama. Buah pertamanya. Atau bahkan kadang-kadang bisa lebih dari buah utama. Nah, setelah itu nanti dipanen, baru batangnya ini kita potong. Nanti dia akan muncul anakannya. Anakan lagi. Muncul anakannya seperti tunas pada pisang. Ada tunas baru dan membawa bunga. Itu nanti tinggal kita kasih pupuk lagi,
itu akan berbuah lagi. Sama Jadi seperti ini lagi. Sama. Satu kali tanam bisa Satu kali tiga tanam, kali bisa panen. 3 kali panen. Luar biasa sorghum ini ya sahabat Ya. tani. Dan sorghum ini sebenarnya adalah tanaman yang sangat cocok kalau ditanam di lahan-lahan yang lahan-lahan marginal, lahan-lahan yang kering, karena dia sangat adaptif ya. Dan ini dibuktikan saat ini kita di pinggir jalan sahabat. Betul. Di sela-sela apa jalan ini ada hanya paling nggak sampai sejengkal space tanah di antara cor-coran jalan, ternyata ditanemin seperti ini, jadi produksinya juga bagus. Betul. Ini saya iseng apa penelitian apa ngapain Mas? Saya sengaja tanam ini untuk membuktikan juga pada semua teman-teman, kepada sahabat tani semua, bahwa yang saya sampaikan bahwa ini sangat adaptif dan sangat mudah, karena ini saya tanam itu ini di antara cor-coran, paling lebarnya mungkin sekitar 20 cm paling nggak sampai. Nggak nyampe, ini paling 15 cm. Ini masih bisa berproduksi seperti ini. Produksi dengan baik. Ini panjangnya 35 sentian. 35 sentian panjang. Ya. Dan ini termasuk normal ya? Atau kalau di lahan sawah atau lahan yang lebih subur lagi lebih panjang lagi Mas An? Kayaknya ini sudah maksimal ini. Artinya di lahan apapun bisa ya? Bisa. Dengan produksi yang normal. Ya. Berarti ini produksi normal ini seperti ini. Ya, ini produksi yang normal ini. Oh. Bagaimanapun juga sorghum juga untuk perawatan. Ini tetap dirawat. Ini tetap dirawat. Nah, Ini boleh tetap boleh dijelasin nggak Mas Aan? Ini kan barangkali sahabat tani masih asing, walaupun ini zaman kakek nenek kita ini tanaman ini sudah biasa ditanam Benar sekali. Tapi saat ini kan tadi disampaikan Mas Aan tadi, ini tanaman yang terlupakan. Ya. Hari ini banyak yang lupa kalau ada kekayaan genetiknya Indonesia itu namanya sorghum. Kalau Betul. bahasa Jawa cantel apa ya? Ya. Sebenarnya Nah, ini teknik budidaya sekilas itu gimana dari awal sampai akhir? Dari benih lah, Mas An. Ini benihan ini. Jadi Gimana? sorghum ini memang kalau di wilayah Kebumen itu, atau mungkin sebagian Jawa itu banyak dikenal dengan nama cantel. Dan di beberapa wilayah di Indonesia itu mereka punya nama daerah sendiri-sendiri. Oh gitu. Ya. Nama bahasa Indonesianya sorghum. Nama nasionalnya sorghum. Nah, morfologi sorghum itu terbagi menjadi 4 fase. Jadi masa perkecambahan atau pertumbuhan. Masa perkecambahan, ketika kita tanam dia mulai berkecambah, lalu dia mulai tumbuh, masa vegetatif, terus masa berbunga sampai pengisian buah. Jadi ada 4 fase sampai pemasakan buah. Sampai pemasakan buah. Nah, ini kalau yang seperti yang saya pegang ini, dia sudah pengisiannya ini sudah maksimal. Ini sudah bisa dipanen ini. Tinggal udah masak juga nih barangkali. Sudah, ya. Sudah terisi semua ya. Nanti ciri-ciri kalau sorghum ini memang sudah tua, ya. Ini pengisiannya dari bulirnya ini memang sudah maksimal, sudah bulat, sudah kelihatan montok-montok ini. Nanti kalau sudah benar-benar sudah tua, ini batangnya dia akan berubah menjadi warna kuning. Batang atasnya mengering gitu ya. Nih seperti ini. Menguning seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi kuning. Tandanya ini berarti sorghumnya ini sudah maksimal dan sudah siap dipanen. Ini bisa dipanen. Setelah dipanen, ini kita nanti ada proses penjemuran. Habis dipetik ini, nanti dijemur. Nanti dijemur dulu. Apa sebelum dirontok ya? Sebelum dirontok ini kita jemur dulu. Sama batangnya. Iya, sama batangnya. Alasannya kenapa? Masalahnya kalau ini kan masih basah nih. Iya, masih kering panen lah ya. Masih kering panen ya. Kalau masih seperti ini nanti kita rontok, ini takutnya nanti biasanya kapangnya ini ngikut ya. Jadi ada kelopaknya. Ini ya. Kelopak-kelopak bekas-bekas bunganya gitu ya. Nah, ya. Tapi kalau sudah kering, nanti dirontok itu kapangnya akan terpisah dengan sendirinya. Jadi dihasilkan hanya grain atau biji sorghum yang bersih tanpa kapang. Hanya kulit biji plus kulitnya. Ya, betul sekali. Tanpa ada kelopak bunga yang tersisa. Ya. Jadi nggak ada kotorannya. Iya betul. Nah ini yang ini nih. Ini varietas pahat. Varietasnya pahat. Oke.
Oke, ini pahat yang ini ya berarti ya. Ini Ya. kita bawa 3 varietas sahabat tani, ada pahat, ini ada benihnya ini, dan ini jadinya seperti ini. Ya. Varietas pahat. Lalu ada Super 9. Ini ada Super 9, ini ada Sura 4. Suri 4. Suri 4 itu merah dia. Kayak beras juga sahabat. Masaannya. Sama. Jadi ada putih, ada merah. Ini putih, lebih putih, ini putih agak ya. kuning gitu. Ya. Dan Sorghum ini rasanya juga beda-beda. beda-beda. Kayak Ini padi karakternya sama dengan padi. Jadi dia memang dari warnanya itu ada 3 macam. warnanya Putih, macam. Putih yang terus merah dan hitam. ada Ada yang hitam. Tapi ini yang hitam saya belum punya nih. Oh, yang hitam belum punya Ya. koleksi benihnya ya. Koleksi benihnya Jadi belum kayak punya. beras juga ya. Ada Kayak beras juga. biasa putih, ada beras merah, ada Ya. beras hitam. Sifatnya juga sama dengan beras. Hmm. Ada yang sorghum ketan, ada yang sorghum biasa ya. Oh ya. gitu. Jadi tidak Jadi lengket. kalau beras ada beras biasa, ada beras ketan itu Iya, ya. betul Kalau ketan sekali. pulut ada lengket-lengketnya itu. Ya. Sorghum juga demikian. Sama. Ini sama. Ini sorghum kalau zaman dulu budidayanya ya cuman kadang sepertinya malah lebih enak daripada nanam padi gitu apa ya Mas An ya? Kalau secara teknik budidaya itu lebih praktis mana antara padi dengan sorghum kayak gini Mas An? Kalau dibandingkan dengan padi ini lebih mudah. Lebih mudah karena perawatannya tidak seintensif padi ya. Ini bisa lebih nyantai gitu. Termasuk pengairannya juga nggak terlalu butuh air ya. Ini buktinya di jalan kayak gini. Ini nyiram berapa kali Mas An? Sampai siap panen fisiologis ini? Wah, ini ya berkali-kali juga karena memang sangat kering ya. Ini karena musim kemarau. tanahnya ya. juga sangat terbatas, jadi saya 3 hari sekali harus nyiram ini. Ngelihat kondisi lah ya. Kalau Iya, memang lihat tanahnya kondisi. sudah kering, Harus disiram air. Nah ini seperti jagung apa ya? Sama. Jadi budidayanya seperti jagung. Sama ya? persis jagung. Dari- Karena ini masih keluarga jagung ya. Masih keluarga jagung. Daunnya juga mirip dengan jagung, Sama hanya persis. buahnya modelnya seperti ini sahabat tani. Iya. Ini sorghum ternyata di Kebumen ada, dan ini mulai dikembangkan, diinisiasi oleh Mas Aan, dan kami juga sudah cek ke kebunnya di Desa Sawangan, itu ada yang sudah mulai tanam Pak Kepala Desanya ya Mas Ya, Aan. betul. Semoga nanti ke depan juga banyak yang memanfaatkan minimal di musim kemarau seperti saat ini. Ini ada sawah di kanan kiri kita, harusnya di sawah ini musim sekarang ditanemin gitu ya Mas. Iya, ya? harusnya. Ini kan bisa ya, maksudnya di Sangat sawah bisa ya. sebenarnya. Tapi ini kita sebenarnya untuk sosialisasi sorghum ini saya juga pengennya ini berhati-hati karena Kenapa berhati-hati Mas? ya takutnya nanti seperti produk-produk lain atau program-program yang lain yang pada akhirnya nanti tidak berkelanjutan. Harapan saya karena ini buat saya adalah tanaman yang berharga, yang punya masa depan yang baik. Mestinya ini dikelola, ini kerjasama juga dengan Mas Nurhadi dan teman-teman lain dari Dinas Pertanian sampai ke pemerintahan. Jadi kita bareng-bareng saling melengkapi rantai kegiatan ini gitu Mas. Kegiatan budidaya sorghum. Iya, karena sorghum ini untuk bisa dikonsumsi harus disosok dulu. Oh iya, Berarti tadi nggak dia bisa butuh, langsung dimakan langsung kayak gini butuh ya? mesin ya, Butuh makanya. mesin sosok. Sedangkan mesin sorghum ini masih belum ada yang punya petani. Oh di sini belum ada mesin. Belum ada. Setelah panen, oh iya tadi menjelaskan setelah panen dijemur terus dirontok Ya. bersih kayak gini, ini diapain? Disosok itu ya? Iya, Diselip kalau padi diselip ya? dulu. Jadi Dan diselip selipan sorghum belum ada di sini Mas An? belum ada. Oh. Selama jadi ini saya jadi masih numpang nyelip numpangnya di mana Mas An? di Cilacap. Wow. Di Cilacap malah udah punya. Sudah Dan punya. mereka sudah budidaya. Sudah budidaya di sana sudah jadi kawan di sana itu ada tanam sekitar 7 hektar itu. Cilacap sudah mendahului kita. Sudah mendahului kita, makanya Kebumen ini juga sebenarnya sudah mulai banyak sekali responnya dari teman-teman Dari juga. petani ya. Sudah banyak yang minta untuk budidaya sorghum, tapi saya kepinginnya ini
ditata dengan baik, kita pelan-pelan tapi semuanya bisa tertata. Artinya untuk mengajak banyak teman, banyak petani juga, kita kepinginnya kita juga nyiapin pasarnya juga. Bedanya Off takernya harus jelas gitu. bedanya Mas Aan dengan petani yang lain tuh kayak gitu tuh. Jadi beliau itu mikir sampai pasca panennya, sampai pasca produksinya itu Ya. harus seperti apain, Ya. mikir siapa yang jual, siapa yang akan menerima barang yang membutuhkan, itu kayak gitu Ya, maksudnya wajib ya. itu. Makanya hati-hatinya di situ ya. Ya, Ntar udah kadung bertanam itu kalau lahan banyak, ini aja di si blok sini aja ada kalau 10 hektar lebih nih. B, Kalau ditanemin Mbok cuman 10-20 insya Allah ada lahan di musim bisa. kemarau gitu ya. Ya, Hanya saja takutnya nanti ketika udah ditanam pasarnya kita belum siap, nanti kasihan petani gitu kasihan ya. petaninya. Kasihan petani. Pada akhirnya kalau belum siap, nanti petani juga yang jadi korban karena mungkin harganya akan sangat mudah dimainkan. Dimainkan oleh, Ya, walaupun sebenarnya yang punya pasar tahu ada orang butuh gitu ya. betul. Di sananya dijual tinggi, terus di petaninya karena merasa dia hanya penjual satu-satunya, pembeli Dipepet ke. dipepet. Nah itu yang nggak boleh. Nggak boleh itu, nggak Nah, fair kalau, itu. kalau pasarnya Mas Aan lewat Dokter Grand tadi kan, Dokter Grand juga pakai ada ininya juga ya. Ya, ya. Kadang nyosoh sampai ke Cilacap itu kan Ya, untuk kebutuhan pasar Mas Aan. Ya, sebenarnya baru tes pasar aja itu. Baru tes pasar aja. Iya. Kalau ini Mas, kalau kegunaannya ini kan selama ini kenapa terlupakan barangkali menurut saya pribadi karena memang orang semakin banyaknya makan beras. Ya, Kalau zaman dulu karena memang selain makan beras makan sorghum ini. ya. Sekarang semakin kesini kan orang nggak butuh makan sorghum. Nah, Ini motivasi apa buat calon konsumen nih? Buat pembeli ini, buat saya juga. Saya ini jangan pengen makan sorghum, tapi kan karena nggak tahu manfaatnya, apakah bedanya beras dengan sorghum, kemudian kenapa harus pilih sorghum, terus masa depan sorghum yang tadi disampaikan, apakah ini akan bisa menggantikan beras atau menggantikan gandum bahkan yang Ya, selama ya. ini impor itu menurut Mas Aan gimana nih masa depannya sama ininya? di Indonesia itu karena memang makanan pokok itu Beras. beras. Iya. Orang makan itu pasti beras. Sudah jelas beras. Kalau belum makan beras belum makan kata. Ya, benar. Kita makan roti pun katanya belum makan. Gitu. Makannya. Nah, sekarang ini pemerintah saya lihat juga sudah mulai menggalakkan ada apa istilahnya itu. Diversifikasi pangan. Nah, diversifikasi pangan. Jadi memperbanyak variasi makanan gitu, Makanan, asupan ya. makanan ya. Nah, sorghum ini menariknya karena dia ini kandungan gulanya sangat rendah. Oh gitu. Ya, bahkan ada yang mengklaim bahwa ini gluten free gitu. Gluten free. Ya, Jadi untuk pengidap diabetes itu sangat bagus, aman ya. sangat ini ya? bagus sekali. Daripada makan nasi mending Iya. makan ini. Selama ini kan kalau nggak nasi oyek itu loh Mas Aan. Betul, betul. Tapi ini sama oyek enak mana Mas Aan? Kalau sama oyek itu masalah kebiasaan Kebiasaan sih. rasa. Iya. Jadi kalau makan ini, kalau saya sih enak aja. Enak ini. Iya, ini Oh. lebih enak. Ini lebih enak. Apalagi Iya. kalau yang pulut tadi ya, yang ketan itu Bisa ya. itu yang pulut itu lebih enak lagi. Dan ternyata banyak sekali orang yang kangen dengan makanan dari Makanan sorghum, dari sorghum. jagung cantel ini. Jagung cantel orang ini. Ini Ya, jagung kalau- tapi cantel. Ya, jagung cantel. Makanya sebenarnya banyak sekali teman-teman yang pengen ikut budidaya ini. Budidaya. Cuma saya memang mengingatkan tentang nanti masalah Pasca pengolahannya, produksinya ya. pasca produksinya gitu. Kalau mereka mau produksi banyak, nanti tanpa didukung oleh mesin-mesin pengolahannya ini yang repot. Makanya kita nanti kepinginnya kita mau tunjukkan ini, kita mau bikin beberapa template di Sawangan, di Grenggeng, dan di Karanggayam. Mm-mm. Nah, nanti kita pengen tunjukkan ini kepada Dinas Pertanian, juga Pak Bupati Kebumen, dan harapannya nanti ke depan kita Menata infrastrukturnya. menata infrastrukturnya. Ada dukungan penuh Sarana dari prasarananya ya. beliau-beliau ini. Iya, Agar nanti ketika petani panen ya minimal ketika sudah jadi
gini apa namanya ini, bulir yang sudah siap diselip, ada yang buat nyelipnya gitu ya. Iya, betul sekali. Ada mesin penggilingnya. Benar. Jadi kalau penggiling padi udah di mana-mana banyak, di sini penggiling sorghum belum ada. Iya. Minimal gitu maksudnya ya. Betul. Ntar kalau udah jadi penggilingan, otomatis penjualannya akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Dan untuk mensosialisasikan ini ke masyarakat akan lebih mudah, dan program tadi yang diversifikasi pangan itu ya bisa tercapai dengan cara budidaya sorghum. Ya, tapi tetap harus didukung di pengolahannya juga tadi itu. Pengolahannya. Ya. Berarti ini untuk makan nasi kayak biasa, langsung dimakan dengan lauk, atau bisa untuk produk turunan olahannya apa aja Mas? Kalau sorghum itu Mas? Ini bisa dikonsumsi langsung, bisa diliwet ya. Diliwet atau dikukus gitu bisa. Terus juga kalau produk turunannya tadi di awal juga sudah saya sebutin bahwa saya juga produksi tepung sorghumnya. Ini bisa dibuat tepung. Ya. Kalau yang paling praktis kalau tepung sorghum itu ya dibikin apa namanya tuh? Jenang sumsum ya. Nah, itu jenang sumsum. Kalau enggak, ini juga bisa dibikin sebagai substitusi gandum sebagai pembuat roti. Gitu? Ya. Bisa menggantikan gandum untuk murni membuat roti ini? Kalau full mungkin masih belum. Kita belum banyak eksplor lagi ya. Tapi untuk substitusi, untuk pengganti sekian persen ini sudah bisa. Sudah bisa. Dan teman-teman penggiat sorghum ini sudah membuktikan ini. Mereka bikin kue brownies dari sorghum pun rasanya tetap enak. Brownies sorghum pun enak. Ya. Wah, ini solusi nih pemasaran. Ya, ini kan permasalahan negara kita itu importir gandum yang cukup besar ya. Ancaman buat importir gandum. Importir gandumnya itu cukup besar. Ya, benar. Dan gandum ini belum ada kita lihat yang budidaya dengan intent dan produksinya ngalahin luar negeri memang di Indonesia. Kalau di Indonesia susah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau gandum bukan lahannya lah ya. Bukan lahannya. Tapi kalau sorghum bisa. Kalau sorghum sangat bisa. Sorghum buktinya nih cuman di pinggir jalan kayak gini aja bisa. Bisa. Dan tinggal pemanfaatannya. Harusnya kalau pemanfaatannya tadi temennya Mas Aan pada bikin brownies bisa pakai sorghum, apa salahnya ini menjadi solusi pengganti gandum ya. Betul. Tapi kita memang harus, antara saya sebagai petani, Mas Nurhadi sebagai penyuluh dari Dinas Pertanian, juga nanti juga dari pemerintahan, ya kita harus sama-sama saling melengkapi. Tugas saya tanam, Pak penyuluh nanti yang untuk mensosialisasikan, dan nanti dari pihak pemerintah, Pak Bupati ditunggu peralatan pengolahan sorghumnya. Yang memfasilitasi infrastrukturnya ya. Iya, betul sekali. Sarananya. Nah, ini salah satu kami tugas sebagai penyuluh mensosialisasikan hari ini. Insya Allah ini akan kami tayangkan di panggung penyuluhan Mas Aan. Siap. Agar nanti halayak umum tahu bahwa di Kebumen ini mulai juga merintis budidaya sorghum. Dan tadi masa depannya sorghum ternyata lumayan bagus kalau memang mau dikelola. Bahkan ini bisa digadang-gadang sebagai pengganti tepung gandum yang impor itu gitu ya. Karena ini memang sudah jadi diprogramkan oleh Kementerian Pertanian juga dari pusat. Ini sebenarnya sudah dari 2021, bahkan Pak Presiden sendiri yang menganjurkan untuk tanam sorghum. Pengembangan di Indonesia yang paling banyak itu di daerah timur. Di timur. Di NTT. Di NTT sudah budidaya besar berarti ya. Ratusan hektar di sana. Bahkan sudah ekspor ke beberapa negara. Ini diekspor, ada yang beli di luar negeri berarti? Ada. Jepang, Korea butuh ini. Jepang, Korea, negara-negara maju malah butuh ini. Ini untuk konsumsi. Iya. Wow. Karena ini juga untuk industri minuman atau untuk produksi etanol ini juga masuk. Bioetanol ini dari ini. Dari ini. Berarti jadi banyak sorghum itu bisa minimal 3: food, feed, dan fuel. Pangan, pakan, dan energi. Betul.
bioetanol dan lain-lainnya Iya, itu. iya. Semua bisa. Semua bisa. Luar biasa sahabat tani. Tanaman yang dengan mudah ditanam seperti ini di pinggir jalan ternyata Benar. manfaatnya luar biasa. Kita belum bicara biomasanya. Belum bicara biomasanya ini. Iya. Ini jadi fit juga ini buat Iya. peternakan ini, Ini untuk kalau orang peternakan. ngarit ini udah seneng banget lihat di Ya, kayak betul gini ya. sekali. Ini masuk chopper ya sudah. Termasuk batangnya ini Jadi ternyata. silase, jadi makanan ternak. Ini tadi batangnya sahabat tani. Yang varietas apa tadi yang kita nyicipin di kebun kemarin? Tadi tuh ada Kalau ini pahat. manis-manisnya. Oh, kalau itu ya Yang varietas apa yang ada manis-manisnya tuh? bioguma. 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 Ternyata batangnya ini kayak hampir seperti tebu sahabat tani. Ini pun sama. Ini juga sama Sama manis. Artinya ini kadar semacam gulanya ada ya berarti Iya, di iya. batangnya. Di Kalau batangnya untuk pakan ternak ini lebih baik harusnya daripada Betul. jerami-jerami yang udah habis ininya apa? Produk olahan dari batang sorghum ini juga ada ini. Oh gitu. Gula sorghum cair. Dari batangnya. Iya, Jadi seperti tebu juga. seperti tebu diolah ini digiling dulu, nanti niranya diambil, terus diolah jadi gula cair. Gula sorghum. Gula cair dari sorghum. Gula Betul. cair dari sorghum. Iya. Memang karena manis itu bisa diekstrak gulanya jadi Iya, gula betul cair betul itu sekali. ya. Wah, luar biasa ini. Kalau gula jagung itu ada nggak? Kalau jagung dari jagungnya ya. Dari jagungnya mungkin Nah, itu. kalau ini dari batangnya Dari bahkan batangnya ya, ini bisa seperti tebu ini. kayak tebu batangnya, ininya juga bisa dimanfaatkan. Pasar ekspor juga ada ternyata di negara-negara maju ya, Iya. menerima produk ini. Oke, nggak ada alasan lagi kalau sahabat tani punya lahan sawah terbentang luas ini di hadapan kita tidak ditanemin apa-apa. Betul Alangkah sekali. baiknya ini benih banyak nih, segini aja udah bisa buat berapa hektar ini Mas Aan ya. Ya, Segini doang benihnya. setengah Dan kilo itu. setengah kilo. Ini benihnya kecil-kecil nggak kayak jagung. Satu-satu itu udah banyak banget. Dan mudah tanamnya seperti ini aja udah bisa tumbuh. Dan ini bukan hibrida. Dan ini bukan hibrida. Bisa ini dari ini nanti Ditanam dikeringkan lagi. bisa ditanam lagi sahabat. Betul. Kalau butuh benih nanti hubungin Mas Aan aja. Boleh. Boleh. Ini biasanya ada yang tanya, benihnya dapat di mana Pak Ana? Oh gitu ya. Iya, nanti Boleh nanti ke tempat saya. ke tempat Mas Aan aja ya. Ya. Nomornya dicantumin nggak apa-apa ya? Boleh. Oh, boleh. Nomornya dicantumin nggak apa-apa. Oke Mas Aan, nih pesan untuk sahabat tani terakhir Mas Aan. Ada pesan-pesan khusus terutama terkait sorghum atau terkait pertanian yang membuat Mas Aan galau kenapa utak-utik pertanian. Ya. Terus itu apa pesannya untuk sahabat tani sekalian Mas Aan? Kalau tentang sorghum ini ya untuk sahabat tani jangan takut untuk mengembangkan hal baru, untuk memulai hal baru, tapi kita harus yakin, tapi dengan konsep yang lengkap. Insya Allah pasti saya sangat yakin bahwa pengembangan sorghum ini nanti akan berhasil dan akan menjadi makanan yang sebagai pendamping dari nasi. Yakin bahwa ini akan menjadi suatu saat ini menjadi sesuatu yang berharga lah ya. Pasti. Pasti menjadi sesuatu berharga, sesuatu yang dicari, dan jangan takut memulai menanam sorghum. Ya. Sorghum ini bukan hal baru sebenarnya. Ya. Mbah-mbah kita sering nanam sorghum. Cantel bahasa kebumennya itu. Tapi sekarang mulai terlupakan. Ayo kita ingat kembali di perusahaan, kita tanamkan lagi. Oke, terima kasih Mas Aan, terima kasih sahabat tani. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian kemudian aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa, terima kasih undur diri. Terima kasih Mas Aan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.